Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Dapat Joseph. Hari ini kita ngomongin film MPV berjudul Go Walk, ya Go Kama Sutra Jawa. Apa yang menjadi menarik di film ini? Ya, selain sensualitas, selain ngomongin sejarah dan lagi panas ngomongin sejarah, di sini ngomong ya bagaimana Lola ama bukan ngomongin Lola Amaria doang ya, ngomongin 3 perempuan yang menjadi sentral dalam cerita. Meskipun perempuan itu sengaja sengaja atau muncul sebagai bayang-bayang dan dendam. Jadi secara jelas film ini menjelaskan profesi dukun seks atau pengajar seks laki-laki yang akan mengarungi bahtera pernikahan. Nama ya namanya maksudnya tokohnya ada Sri yang diperankan oleh Lola Amaria, Ratri yang diperankan Rehatun, Reds Devanka Devanka Danendra yang memerankan Kamanjaya. Kemudian jadi Reza Radian. Terus Alika Jatinera yang akan memerankan Ratri. Habis itu jadi Rehanun. Terus Doni Damara, Naila Purnama, sama Jenar Mahesa Ayu Slamet Raharji ada di Bilzi. Tapi kalau ngomongin semua tokoh yang ada 3 tokoh perempuan yang cukup kuat, yaitu Sri, Rahayu, sama Ratrik. Sri Lola Amaria ya sentral dalam cerita. Dia adalah Sagowo senior yang punya jaringan kerja, punya pelanggan banyak. Rahayu seorang perempuan yang menjadikan jadi ibunya si Reza Radian Akadevanko, si Kamanjaya, Alicia Manjaya, menjadi ibu yang penuh ambisi. Ibu-ibu yang sebenarnya kalau nonton beberapa sinetron cukup sering ada nih karakter ibu yang penuh ambisi, memanfaatkan anaknya, dan selalu merasa dirinya lebih unggul. Terus di satu sisi adalah si si Ratri seorang perempuan yang awalnya jadi cantik, dianggap anak haram, anak dari seorang pelacur Jawa, terus yang diangkat anak sama si Sri hingga kedepannya jadi gowok bukan honggeng. Nah, pada saat menghubungkan ini gowok, ini Kama Sutra, wah pikiran langsung ngomong seks. Oke. Apakah seglamor berapa film akhirnya saya nonton, wah nggak seglamor itu, tetapi lipatan mekanika permasalahannya dan bumbu-bumbu politik dan ambisinya lebih kental. Ya dia ngomongin seks, ada adegan ilustrasi seksnya, ada desahannya, tapi apakah desahan dan adegan seks itu menjadikan kunci? Nggak seperti itu. Latar belakangnya lebih bagaimana perempuan itu yang jadi sentralnya, di mana Lola Amaria yang ingin menjadikan seorang anak angkatnya sebagai gowo kelas atas. Dia penuh aturan, tata aturan dan punya tanggung jawab yang tinggi, tetapi punya rasa sayang yang besar.
di sisi lain ada Ratri, orang yang ingin menjadi gowok dan mengharapkan jadi gowok, walaupun di sisi lain dia punya rasa cinta terhadap seorang lelaki, Rahayu yang punya ambisi. Ya, intinya di 3 perempuan itu ada ada saling kebencian di dalam ini, di dalam perempuan, ada s meremehkan seorang perempuan ke perempuan lain, ada nuansa ingin maju, ada rasa sedikit amarah seorang ibu kepada anaknya, ya problematik dalam sebuah problematik manusia yang diterangkan dalam film itu kan yang jadi sebuah kunci dalam membuat film ini benar-benar bisa memanaskan emosi orang ataupun enggak. Jadi kalau sering nonton film yang pengen nampilin perempuan yang jadi unggul atau jadi sentral dalam cerita tuh, wah, silakan nonton film ini. Karena di film ini secara umum ada Lola Amaria. Kalau dulu dia sempat ada simbol Jajang Cek Nur, simbol perempuan parubaya yang ngomongin perempuan, terus di era 2000-an di simbol perempuan parubaya, terus ada simbol perempuan muda itu Lola Amaria. Nah, di simbol sini dia hadir lagi. Tidak seperti dia yang jadi gambaran perempuan TKI atau sempat jadi manajerial, tetapi juga ataupun dia sempat muncul sebagai di film Cabokan. Ya di sini dia film seperti pengiring sebuah cerita. Dia yang melihat percintaan dua anak muda. Terus dia yang seorang gambaran seorang ibu dari perempuan di, yang diangkat anak, tapi juga perempuan itu memiliki ambisi. Dia adalah seorang gowok yang hormat terhadap kaum bangsawan, tetapi dia sedikit kesal. Problematik seperti itu Lola Amaria bisa bisa di deliver lah, dan dia memberikan warna ke pemain lain bagaimana dia menghadapi perempuan yang lagi sakit hati. Penggambaran Alika, penggambaran perempuan mencintai, dia orang yang sedang perempuan yang sedang parubaya stres. Jadi complicated lah. Mungkin si Mahesa Jenar nggak sekencang itu, tapi tanpa duet 3 orang di 2 tokoh Ali, Sri sama Ratri, film ini jadi kosong aja, paling yang dimaksimalkan laki-lakinya. Tapi secara film ya, kalau MPV setelah kita nonton Perempuan Izinkan Berdosa sih cukup cukup ya ngedeliver lah cerita ini. Untuk karya kerasnya MPV. Jadi terima kasih MPV. Terakhir ya, kalau ngomongin sejarah itu, bentrokan sama sejarah terakhir mungkin nggak sepanas biasa, sepanas perdebatan hari ini, tetapi yang saya cukup bilang ya tanpa percaya bahwa film ini ngambil simbol beberapa film yang lain seperti Orang yang Duku Parup ataupun Cambawokan ataupun si siapa Gadis Kretek, film ini nggak akan terlalu berhasil kalau nggak mendepankan antara bumbu sejarah dan fiksinya itu.
karena bumbunya itu jadi hidup dengan perempuan itu sendiri sih kalau kalian nonton. Dan kalian kalau pengen nonton per femi gaya feminisme ya nonton film ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Like video ini jika Anda suka, subscribe Kenapa Joyset, jika ada kritik saran tulis komentar, jika ada kritik dan saran tulis di komentar, jika ada keinginan berinvestasi silahkan klik link saya di deskripsi. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.